Hai teman-teman, hari ini aku Tasya, nomor absen 11. Aku Banji, nomor absen 8. Dan aku Lucy, nomor absen 7. Kami dari kelompok 2, 10 bahasa, mau membuat podcast tentang budaya Indonesia berjudul Mari Mencintai Budaya Indonesia. Selamat mendengarkan. Indonesia terdiri dari begitu banyak pulau, bahasa, agama, dan juga budaya. Indonesia terkenal akan keragaman budayanya. Kebudayaan Indonesia tentunya datang dari berbagai daerah yang sampai sekarang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat asli di daerah tersebut. Bahkan, budaya Indonesia terkenal ke mancanegara. Salah satunya yaitu makanan daerah. Bisakah kamu sebutin salah satu contoh makanan daerah? Oke, saged no. Ning Indonesia akeh banget macem-maceme panganan khas daerah. Contoh sego gandul iki. Sego gandul minangka panganan khas Pati sing misuwur banget ing Jawa Tengah. Sego gandul minangka sego sing biasane disajikno ing godhong gedhang sing menehi aroma enak sing godho sapa wae nalika ngambu aromane. Kanggo sampehan sing ora ngerti apa isine gandul iki, kene kula jelasaken. Sego gandul kalebu sego putih, endhog, daging sapi, lan santen, lan bumbu gunting. Sak bagian sego gundul bakal rasane enak yen dinikmati nganggo sak kerupuk. Mula yen sampeyan ana ing Pati, pancen kudu nyoba sing sego gandul. Nah, setelah kita membahas makanan atau masakan yang berada di daerah Indonesia, sekarang kita bakal membahas yang namanya 6M dan SWOT. Jadi apa aja sih 6M dan SWOT yang ada di makanan nasi gandul atau sego gandul khas Pati tersebut? Mari kami jelaskan. Nah, sekarang kami akan menjelaskan apa saja 6M yang ada di sego gandul ini. Yang pertama ada men, orang yang membuat nasi gandul kebanyakan warga dari kota Pati. Yang kedua ada money, bahan apa saja yang harus dibeli untuk memproduksi sego gandul. Contohnya nasi, bawang merah, bawang putih, daging sapi, cabai, santan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah material. Material di sini adalah alat-alat yang digunakan untuk memasak sego gandul. Yang keempat ada mesin. Mesin yang digunakan adalah kompor. Yang kelima ada metode. Cara membuat sego gandul. Pertama, rebus dagingnya. Air rebusan jangan dibuang ya, karena itu bisa untuk kaldu. Lalu rebus cabai dan haluskan dengan bumbu halus lainnya. Di wajan, panaskan minyak, lalu gongso semua bahan-bahan sampai matang. Setelah itu, masukkan santan dan kaldunya. Masak sampai mendidih. Jadi deh, gandul khas Pati siap dihidangkan dengan nasi dan tempe. Balik lagi ke 6M yang terakhir, yaitu market. Kebanyakan sego gandul ini dijual oleh warga Pati di warung-warung. Setelah kita membahas 6M dari pembuatan nasi gandul, saatnya kita membahas yang namanya SWOT. Apa sih sebenarnya SWOT itu? Yang pertama ada strength. Orang-orang yang belum pernah mencoba nasi gandul ini menjadi pengen coba. Weakness. Di kota-kota lain jarang ada ditemukan nasi gandul. Opportunities. Peluang di sini bisa menarik warga mancanegara untuk mencoba nasi gandul. Threats. Ancamannya, nasi gandul ini bisa hilang jika tidak dilestarikan. Bisa tergantikan oleh makanan-makanan yang baru. Budaya Indonesia tidak hanya makanan daerah saja, ada juga musik daerah atau tradisional. Musik tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang di daerah atau wilayah tertentu dan dinyanyikan serta dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Musik tradisional sering digunakan untuk upacara adat, pengiring tarian, hiburan, dan sarana komunikasi. Setiap daerah, budaya, etnis, atau suku bangsa memiliki corak-corak musik untuk perayaan adat tradisi sesuai ragam musik daerah masing-masing. Contohnya Yogyakarta, yang identik dengan kesenian alat musik gamelan. Gamelan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari kehidupan masyarakat Jawa. Gamelan bukan sekedar alat musik, di dalamnya terdapat spirit. Gamelan memiliki sistem nada non-diatonis yang menggabungkan beberapa alat musik yang indah jika didengarkan secara harmonis. Gamelan memiliki sejarah yang sangat panjang. Banyak yang meyakini sebelum adanya pengaruh Hindu, masyarakat Jawa sudah mengenal wayang dan gamelan. Gamelan juga mengalami perubahan. Cara pembuatannya dan cara memainkannya kini dikolaborasikan dengan aliran musik modern. Contoh musik daerah yaitu Suwe Ora Jamu yang berasal dari Jawa Tengah. Suwe Ora Jamu merupakan lagu daerah Jawa yang diciptakan oleh seorang komposer karawitan yaitu R.C. Harjo Subroto. Lagu ini begitu populer khususnya di kalangan masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Budaya Indonesia juga meliputi sejarah dari kerajaan Hindu-Buddha. Di Indonesia pernah berdiri kerajaan Hindu-Buddha yang besar dan kuat, namun akhirnya musnah, yakni kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya pada masa era Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Mukti Palapa yang membawa Majapahit mencapai kejayaannya. Kebudayaan Hindu-Buddha membawa pengaruh di masyarakat Indonesia sampai sekarang loh. Contohnya dalam seni bangunan. Salah satu hasil karyanya adalah Candi dan Gapura. Kita juga bisa jadi mengenal aksara dan sastra. Tak hanya mengenal, tapi kita juga bisa membaca dan menulis. Masyarakat Indonesia juga dapat mengenal apa itu sistem pemerintahan. Masuknya ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum ada ajaran Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme loh, yaitu memuja roh nenek moyang atau kekuatan roh gaib benda-benda. Ada juga upacara-upacara adat yang diturunkan dari masa kerajaan Hindu-Buddha, seperti upacara adat Ngaben atau upacara pembakaran mayat di Bali. Teman-teman, sebagai generasi muda, kita juga harus melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Saat kita melestarikan budaya, jangan lupa kita harus mengutamakan pergaulan sehat di antara generasi muda. Generasi muda perlu mengetahui bahwa pergaulan sehat penting dalam melestarikan budaya. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga prinsip pergaulan sehat di antara generasi muda lainnya. Tidak terlibat pada hal-hal yang merusak masa depan. Hal-hal yang merusak masa depan seperti pemakaian narkoba, kehamilan di usia dini, tawuran, merokok, meminum miras pada usia belum cukup umur, menonton atau menyebarkan video porno, dan lain-lain. Hal-hal seperti itu tidak boleh dijadikan kebiasaan bagi generasi muda zaman sekarang. Kita harus tetap menjaga citra sebagai generasi muda penerus bangsa dan tidak terhasut melakukan hal-hal yang tidak benar. Sebagai generasi muda, kita juga harus mengutamakan hak dan kewajiban kita sebagai penerus bangsa Indonesia. Kita harus mengutamakan Bhinneka Tunggal Ika agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan penting bagi memajukan bangsa Indonesia. Maka dari itu, ada berbagai hal yang harus kita ketahui untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia, seperti memiliki rasa senasib dan seperjuangan. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu, adanya ancaman dari luar membangkitkan semangat nasionalisme dalam diri kita, cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri, bangga menggunakan bahasa Indonesia, adanya semangat bergotong royong dan toleransi terhadap semua orang, dan adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Hal-hal seperti itu perlu kita utamakan dalam memajukan bangsa Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda tidak boleh lupa dengan Yesus sebagai sahabat sejati, idola, dan juru selamat. Sebelumnya disampaikan bahwa semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Contohnya Yesus menjadi sahabat sejati, idola, dan juru selamat bagi agama dan tidak berbeda-bedakan agama satu dengan yang lainnya. Gereja Katolik hadir dan masuk ke dalam kehidupan bersama dengan masyarakat Indonesia. Gereja mulai terbuka untuk melebarkan sayapnya dan merangkul seluruh golongan dan budaya.
Gereja telah menyadari bahwa identitas tunggalnya adalah roh Yesus Kristus dan cita persaudaraannya teladannya. Setiap daerah mempunyai bentuk atau budaya gereja sendiri-sendiri. Teman-teman, seperti yang sudah kita dengar, Indonesia mempunyai berbagai macam budaya, mulai dari makanan dan yang lainnya. Sebagai generasi muda, kita harus selalu mengingat budaya yang ada, mencintai dan